Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan analisis putusan perkara wan prestasi nomor 195-PT-G-2023 PN Jakarta Selatan. Sebelumnya mohon izin Ibu Pengampu Dr. Maria Sastro S.A.M.Hum. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Aswin Drawan dengan NIM 210510178, dan juga ada Harsha Anggraini dengan NIM 210510270. Lalu ada Lola Sarmila dengan NIM 210510250. Dan di sini proses kasusnya PT Fulban Trans Network sebagai pihak kedua dalam perjanjian kontrak bisnis dan juga sekaligus sebagai pihak penggugat. PT Jagat Karya Putra Indonesia sebagai pihak kedua dalam perjanjian kontrak bisnis dan juga sebagai tergugat. Para pihak penggugat dan tergugat telah bersepakat melakukan perjanjian kerjasama pengadaan serat kabel serat optik drop cable pada tanggal 11 Desember 2021 yang dibuat secara sah oleh pihak yang cakap hukum dan mengandung kausa yang halal. Dalam perjanjian tersebut terdapat ketentuan sebagai berikut. Pada pasal 20-nya, penyelesaian perselisihan. Pada pasal 20.2, para pihak setuju apabila jalan musyawarah tidak dapat menyelesaikan perselisihan hukum yang timbul dari atau sehubung dengan perjanjian ini, maka akan diselesaikan melalui kepanitraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada 20.3, para pihak sepakat untuk memilih domisili yang tetap dan tidak berubah atas pelaksanaan perjanjian ini pada kantor Kepanitraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta. Sesuai kesepakatan para pihak, bahwasanya pihak kedua sudah menjual dan menyerahkan kabel-kabel serat optik yang menjadi objek perjanjian kepada pihak pertama. Dalam perjanjian disebutkan bahwa pihak pertama atau tergugat harus membayarkan 30% dari nilai total perjanjian sebagai uang muka atau down payment. Pihak perjanjian sebagai uang muka. Pihak pertama seharusnya membayarkan 70%. Pelunasan pembayaran paling lambat 30 hari setelah laporan berita acara secara sah terima barang. Namun kenyataannya setelah barang-barang objek perjanjian sudah diserahkan hingga gugatan di pengadilan diajukan pada tanggal 16 Februari 2023, pihak tergugat atau pihak pertama belum melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian. Pihak kedua, penggugat juga sudah pernah memberikan surat teguran atau somasi kepada pihak pertama tergugat sebanyak 2 kali, yaitu somasi pertama pada tanggal 20 November 2022 dan somasi kedua pada tanggal 5 Desember 2022. Sepanjang pihak kedua tidak melakukan kewajibannya kepada pihak pertama, hal ini telah menimbulkan kerugian berupa rasa tidak tenang secara psikis dan stres berat karena dibayangi potensi kerugian yang membengkak, di mana hal ini juga sangat mengganggu pemodalan dan operasional usaha dari perusahaan yang sudah dijalankan. Selanjutnya, di dalam pertimbangan hakim, yaitu menimbang bahwa dalam jawabannya tergugat tidak membantah adanya keterlambatan mengenai kewajiban yang belum dilakukan pembayaran. Sedangkan tergugat sendiri dalam kondisi tidak bagus dalam perolehan pekerja dari PT Telkom Akses, sedangkan kontrak kerja masih berjalan sekitar 18 bulan ke depan. Maka tergugat untuk menyelesaikan dengan penggugat pasti diselesaikan sesuai nominal pokoknya secara diangsur sesuai kontrak. Menimbang bahwa apakah tergugat telah melakukan wan prestasi karena masih memiliki kewajiban atas penjualan kabel serat optik yang menjadi objek perjanjian kepada penggugat sehingga merugikan penggugat. Menimbang bahwa untuk menyatakan suatu perbuatan wan prestasi terlebih dahulu harus ada suatu perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak. Menimbang bahwa selain tagihan pokok perbuatan tergugat juga telah mengaktifkan klausula sanksi-sanksi pada pasal 15 perjanjian dengan ketentuan jika jangka waktu pembayaran sudah terlampaui tanpa adanya perpanjangan waktu yang disepakati, maka untuk setiap hari keterlambatan pembayaran tergugat wajib membayar denda kepada penggugat. Menimbang bahwa berdasarkan bukti penggugat sudah mengirimkan surat teguran kepada tergugat atas perbuatan tergugat yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan antara penggugat dan tergugat tidak pula menanggapi surat tersebut.
menimbang bahwa berdasarkan bukti, yaitu berupa bukti transfer dari tergugat kepada penggugat yang totalnya sebesar Rp855.594.008, sehingga dari total ganti kerugian material kepada penggugat yang berjumlah Rp2.395.610 dikurangi pembayaran yang telah dilaksanakan oleh tergugat, maka totalnya sebesar Rp1.327.728.832 ditambahkan denda 5% sebesar Rp66.586.441 sehingga majelis berpendapat nilai kerugian akibat dari uang prestasi tergugat hanya senilai Rp1.398.315.273. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya. Mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat. Dalam pokok perkaranya, yang pertama mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, yang kedua menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi, yang ketiga menyatakan sah perjanjian kerjasama pengadaan kabel serat optik nomor 001 atau nomor PKS/1/FTN/11/12/2021 tertanggal 11 Desember 2021 antara penggugat dan tergugat serta segala dokumen lampiran atau turunannya. Yang keempat, menghukum tergugat membayarkan ganti kerugian material kepada penggugat yang berjumlah Rp1.398.315.273 secara tunai dan seketika setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Yang kelima, menghukum tergugat untuk membayar bunga moratoir kepada penggugat sebesar 0,5% per bulan, tagihan pokok ditambah denda, dan juga bulan tunggakan. Yang keenam, menghukum tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir berjumlah Rp432.000. Yang terakhir, menolak gugatan penggugat untuk yang selain dan selebihnya. Dalam analisis, di dalam putusan ini, perjanjian kerjasama antara PT Fiber Trans Network dengan PT Jagat Karya Putra Indonesia ini sudah berjalan dengan Undang-Undang Perdata Pasal 1320 yang mengatur tentang syarat-syarat perjanjian, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Dan di mana diatur dalam pasal 1338 ayat 1 bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatkan. Apabila terjadi masalah atau perselisihan antara PT Fiber Trans Network dengan PT Jagat Karya Putra Indonesia, maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Diatur dalam pasal 118 ayat 4 HIR mengatur, bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat dapat memasukkan surat gugatan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum yang dipilih. Di dalam pokok perkara ini, bahwasanya tergugat terbukti melakukan manifestasi, yaitu sesuai dengan berita acara persidangan, di mana mereka tidak membayar sesuai dengan tenggang waktu yang sudah disepakati, dan ini dibuktikan dengan penggugat mengatakan bahwasanya biaya yang harus dibayarkan pihak pertama tidak dilakukan sebagaimana mestinya, dan pihak tergugat tidak membantah, sekaligus pihak penggugat juga telah berhasil membuktikannya. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami tentang analisis putusan perkara wan prestasi nomor 195-PDT-G-2023-PN Jakarta Selatan. Bila kurang kami mohon maaf. Kami mohon komentar yang positif dalam komen kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.